Pemirsa, Partai Demokrat terus berusaha menggoyang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Elektabilitas Jokowi yang selalu memuncaki daftar capres berbagai survei agaknya membuat Demokrat gerah dan berpikir untuk mencari kelemahan mantan wali kota Solo itu. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama saya di studio pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto. Pak Heri, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Sebelum diskusi, saya ajak Anda dan pemirsa untuk melihat grafik yang berikut ini. Kita lihat ini adalah pernyataan dari Nur Hayati Assegaf, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Ini terkait dengan isu kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Setahun Jokowi, 1.000 rumah terbakar dalam satu lokasi di Kelapa Gading. Apakah itu lambang keberhasilan, prestasi? Tidak pernah dalam sejarah Fauzi Bowo semua, tidak pernah ada 1.000 rumah terbakar. Di mana pemerintah daerah, semua tidurkah sampai rumah terbakar? Ya, berikutnya ada pernyataan langsung dari Ramadan Pohan, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, yang menyoal isu penyadapan terkait dengan izin yang diberikan Jokowi. Izin pembangunan kedubes itu kan dari Jokowi. Kalau benar, itu berarti memberikan lampu hijau untuk disadap. Ini terkait dengan adanya renovasi di Kedutaan Amerika beberapa waktu lalu. Dan inilah puncaknya langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat yang juga kebetulan Presiden Republik Indonesia, yang sudah tidak akan bisa mencalonkan lagi 2014, Mas Heri. Kalau biang kemacetan di Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi. Itulah tugas gubernur, bupati, wali kota. Di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di mana-mana gitu, yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. Itu dia. Bagaimana Anda mensikapi hal ini? Ya, kita lihat ya, memang belakangan terakhir Partai Demokrat, khususnya elit-elit, bahkan sampai ke puncak pimpinannya, Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berupaya memberikan statement dalam tanda petik menyerang ya kepada Jokowi ya. Kita bisa lihat dari berbagai macam isu. Nah, ini saya ingin katakan satu hal. Apa yang dilakukan oleh elit Demokrat ini jelas merugikan gitu ya. Demokrat sendiri? Jelas merugikan Demokrat. Kenapa karena simpati publik terhadap Jokowi itu kan luar biasa besar ya. Malah jadi bumerang ke Demokrat ya? Iya, karena apa? Kita bisa lihat ya, sekarang di media sosial pun itu kan menjadi perdebatan, lalu kemudian yang banyak diserang adalah kemudian Partai Demokrat kan dari itu semua. Tapi apakah dengan demikian, dengan aksi-aksi begitu memang otomatis akan mendongkrak popularitas Jokowi? Jokowi ini kan sedang menjadi idola publik, sama seperti Presiden SBY ketika tahun 2004. Sejarah berulang. Ya, nah ini kan sekarang kan pada saat itu Presiden SBY, lalu sekarang Jokowi makin diserang, makin kemudian itu dikritik dari sana sini. Itu akan jelas menimbulkan simpati publik yang luar biasa besar ya, Mas Doni, kepada Jokowi. Karena memang setting itu Jokowi itu kan naik daun setelah mengikuti Pilkada DKI ya, dan kita tahu publik sangat melihat bagaimana komunikasi politiknya dan lain sebagainya. Nah, blunder yang dilakukan saya kira oleh elit Demokrat, mulai tadi kita lihat yang dilakukan oleh Ibu dari ketua fraksi sampai ke SBY pun. SBY. Yang terakhir saya menyoroti begini, ketika Presiden SBY misalnya mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab gubernur. Nah, Presiden SBY kan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi persoalan macet di Jakarta ya, saya kira itu bukan hanya persoalan Jokowi, tapi juga persoalan pemerintah pusat. Ini hulu ke hilir ya, nah, termasuk pusat punya peranan di sini. Persis. Apalagi jadi, Jakarta ibu kota negara. Iya, jadi ketika itu terjadi dan publik kan melihat bahwa bukan hanya itu dibebankan kepada pemerintahan DKI Jakarta, Jokowi Ahok dalam hal ini. Nah, itulah yang kemudian saya katakan blunder di awal tadi, bahwa ketika itu disampaikan lalu kemudian simpatinya kan semakin tinggi, semakin menaik. Pak Heri, apa yang dikatakan oleh SBY sebagai presiden itu sebenarnya tidak salah. Artinya memang tanggung jawab otonomi daerah itu kan ada di tangan gubernur. Tapi alangkah bijaksananya kalau nanti setelah koma buntutnya adalah pemerintah pusat akan mendukung atau mensupport apapun kebijakan daerah. Persis. Mungkin bisa mengangkat dua-duanya ya. Persis. Jadi gini, saya menyatakan dua hal. Ketika misalnya itu kan awalnya kan banyak demo ke istana. Orang berdemo lalu mengatakan Jakarta macet, sudah sangat saya mengatakan bahwa orang sudah berada pada titik nadir lah soal macet ini ya. Sore ini juga luar biasa. Anda pun hari ini mengalami macet. Iya, luar biasa pergi ke sini dengan memang Jakarta kota panjang. perjuangan katanya, berjuang melawan macet. Iya. Jadi kalau itu dasarnya, lalu kemudian Presiden mengatakan itu tanggung jawab gubernur, begini. Bisa jadi para pendemo itu datang ke istana karena sudah tidak bisa lagi mengatakan atau menyampaikan inspirasi ke balai kota. Lalu mereka mengadu Presiden. Kalau mau berpikir jernih kan ke situ arahnya. Lalu yang kedua, bisa jadi karena mereka tidak tahu
kemana arahnya. Kan presiden adalah pemerintah, saya katakan. Artinya ada peluang dong bagi SBY untuk menangkap, ini ada satu celah ya? Begini kan, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan kan bisa saja memanggil gubernur. Ini ada aspirasi seperti ini, Anda harus selesaikan dan lain sebagainya. Jauh lebih cantik. Dan saat itulah semua kamera menangkap gambar itu ya? Justru kalau itu dilakukan, bukan semacam kritik ketika misalnya sejumlah pengurus Kadin datang ke Istana Bogor lalu menyatakan itu depan media, kan akhirnya publik menyerang ya dalam artian merasa antipati apa yang disampaikan oleh presiden. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh SBY? Apakah pembisik-pembisik yang ada di istana itu tidak memahami strategi seperti itu? Inilah yang saya katakan bahwa komunikasi politik di pemerintahan ya, juga komunikasi pemerintah sendiri itu tidak jalan. Ini harus tanya ke Daniel Sparingga nih. Nah, ya ini. Jadi menurut saya orang-orang di lingkar. Jadi Presiden SBY ini, orang mungkin tidak melihat dari perspektif bahwa beliau itu capek sekarang ya. Bebannya terlalu berat sebagai presiden yang tidak bisa dicalonkan lagi, lalu kemudian juga menyandang gelar ketua umum Partai Demokrat. Di sisi Partai Demokrat sendiri kan tidak solid untuk mendukung beliau. Ketika diserang lawan-lawan politik dari kiri kanan, nggak ada yang bela. Apa yang dilakukan oleh elit-elit Demokrat? Justru menjadi polemik. Elit yang ini bilang beda, ini bilang beda. Nah, ini saya katakan bahwa komunikasi politik Partai Demokrat buruk sekali. Jadi tidak bisa mendorong bagaimana partai itu bisa establish di publik begitu. Baik, Pak Heri, kita break dulu untuk kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Saya masih berdiskusi dengan Heri Budianto, pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Mas Heri, ini kenapa SBY atau tim yang harusnya membantu komunikasi politik presiden itu tidak merumuskan sebuah formula? Artinya kalau sekarang Jokowi seperti malaikat, sekian banyak orang menghujat Jokowi, yang marah bukan Jokowi tapi masyarakat. Iya, insting politik ya, insting politiknya menurut saya ini seperti beku ya. Tidak melihat tren. Mestinya karena kan mendekati akhir masa jabatan kah atau apa? Ya, kalau dari perspektif Presiden SBY, iya karena tidak bisa dicalonkan kembali. Tapi kan Partai Demokrat harus terus berjalan. Sebagai partai pemenang pemilu, mestinya kan realitas politik itu kan bisa dibaca. Kenapa tidak dirangkul saja Jokowi itu? Mestinya kan seperti itu. Yang saya katakan insting politik. Mestinya kan elit Demokrat melihat tren saat ini adalah Jokowi. Ya kan? Memang ada konvensi ya. Sekarang kita bisa tahu bahwa ada 11 calon. Tapi kan 11 calon nanti yang akan diusung kan sulit menurut saya untuk bersaing nanti di jangan-jangan cuma jadi cawapres. Nah, ini yang saya katakan. Mestinya kan, karena kan tren tadi, misalnya sekarang Jokowi sama dengan Presiden SBY 2004 yang kita sampaikan tadi misalnya. Kalau insting politiknya jalan, maka karena PDIP juga kan belum pasti mencalonkan Jokowi. Ya, kalau memang kemudian ini bisa digarap menurut saya, ya. Kan pernah itu ada isu bahwa Partai Demokrat mendekati Jokowi walaupun kemudian minimal bisa berkoalisi ya. Iya, menurut saya itu perlu dilakukan. Nah, inilah ya dalam politik itu kan memang kita juga harus memainkan sense of politics yang begitu kuat. Tapi kalau saya jadi SBY, Mas Heri, saya kayaknya gengsi banget ya. Apakah itu memang sedang dirasuk oleh presiden kita sekarang ini? Ya, Presiden SBY kan sebagai presiden memang satu hal ya, itu yang posisi yang harus kita lihat. Namun kan ketua umum Partai Demokrat. Jadi itu hal itu yang perlu kita lihat. Sebagai presiden iya akan selesai, tapi akan selesai masa baktinya. Tapi sebagai ketua umum Partai Demokrat kan punya tanggung jawab untuk memenangkan kembali partai ini pada pertarungan 2014. Lalu di mana sikap-sikap kenegarawanan dari seorang pemimpin dibutuhkan di sini? Itulah yang saya katakan perlu. Mestinya presiden lebih menata lagi komunikasi politiknya, menata lagi komunikasi publiknya, tidak tampil di media massa dengan bahasa-bahasa atau ketegangan-ketegangan. Kita bisa lihat lah ya dari raut wajah, dari statement yang disampaikan. Karena apa? Mestinya waktu yang tersisa sampai tahun depan ya tidak akan lebih dari 9-10 bulan lagi ya, saya kira. Ini harus bisa betul-betul membangun, lalu kemudian ini bisa dikenang nanti. Bahwa Presiden SBY memimpin 2 periode, 2004 sampai 2014, beliau dikenang sebagai bapak bangsa, lalu kemudian mempunyai kesan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul misalnya apa yang diperhatikan, aspek-aspek itu yang lebih digali, bahwa misalnya kita katakan misalnya Pak Harto adalah bapak pembangunan, Bung Karno adalah tokoh proklamator, misalnya Gus Dur tokoh pluralisme dan lain sebagainya. SBY harus membangun. Nah, mestinya kan sayang 10 tahun loh, 10 tahun tuh harus ada brand bahwa SBY adalah tokoh apa. Oh gitu. Ada Mas, sebagai seorang jenderal yang bisa menciptakan lagu, yang kebetulan jadi presiden, tidak banyak pemimpin seperti itu. Persis. Nah, bagaimana
sikap masyarakat dalam hal ini ketika nama Jokowi semakin menggurita elektabilitasnya, sementara SBY dengan kabinetnya sudah hampir mengakhiri masa jabatan. Apakah akan terjadi perubahan tren politik yang mungkin bisa saja berbeda dengan sejarahnya SBY tahun 2004? Gini, jadi sekarang saya menyoroti juga, kabinet ini juga menyisakan waktu sebentar lagi. Kita lihat, kan para menteri juga ketua umum partai politik, orang-orang partai politik, fokusnya mereka kan nggak lagi ke sana. Ya? Sudah, jadi tidak lagi fokus kepada itu. Kita bisa jamin mereka nggak fokus lagi, ya. Karena apa? Mereka juga ada yang caleg, mereka juga ada yang ingin menjadi capres, cawapres yang akan datang. Ini kan semua beban di pundak presiden. Jadi pemerintahan, keberhasilan pemerintah itu akhirnya larinya ke presiden. Nah, menurut saya ini yang saya katakan, saya ingin pertegas kembali, beban Presiden SBY terlalu berat pada akhirnya, memikul berat beban sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di mana lingkungannya tidak mensupport. Sudah tahu berat kok masih jadi ketua umum partai? Nah, ini yang kemarin kita juga saya ingin mengatakan sangat disayangkan ya, tapi ya memang kita bisa lihat Mas, dilematis. Kalau tidak Presiden SBY mengambil alih ketua umum Partai Demokrat, siapa? Justru gejolaknya akan sulit. Jadi, tetap sebagai simbol pemersatu masih ya, SBY itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Ketika SBY menurut Anda harus melakukan aksi diam dalam tanda petik, tidak perlu memberikan respon yang berlebihan terhadap hal-hal yang terkait dengan isu-isu Jokowi, apakah otomatis bisa menjaga elektabilitas Jokowi itu? Atau justru sebenarnya Jokowi itu terangkat karena statement-statement SBY? Bisa jadi semakin diserang, akan semakin yang menyerang itu adalah elit-elit yang memang punya reputasi dan punya nama baik, maka akan semakin naik. Begini, mestinya Presiden memanfaatkan betul semua para stafnya ya, yang berbicara di depan publik, juru bicara dalam konteks ini. Misalnya lalu kemudian menteri bicara dalam konteks ini. Nah, kalau dalam konteks Partai Demokrat kan ada ketua harian, lalu kemudian ada wakil ketua umum dan lain sebagainya. Jadi presiden tidak perlu tampil di panggung depan. Jadi pakai mulut orang lain lah ya. Iya, jadi kan publik tidak merespon, apalagi kalau kita lihat ya beberapa penampilan beliau belakangan sangat tegang ya, memberikan pernyataan di publik yang kemudian publik akhirnya lah kok presiden menyampaikan hal-hal yang seperti ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya publik juga menginginkan presiden tampil dan betul-betul menjadi negarawan, menjadi tokoh besar, menjadi presiden yang punya legenda di bangsa ini. Mas Heri, terakhir nih, sebagai pakar komunikasi politik, Anda juga dosen saya di kampus. Prediksi Anda, ya, apakah Jokowi elektabilitasnya meroket terus atau malah SBY bisa mengimbangi dengan berbagai sikap-sikap yang seperti ini sedang dilakukan oleh kepala negara kita? Kalau dibandingkan antara Jokowi dan SBY tentu tidak ya, karena berbeda ya. Karena saya mengatakan begini. Yang satu presiden sekarang, yang satu calon presiden. Nah, jadi kan, tapi settingannya kan sama, dibantu oleh publik, dibantu oleh media. Presiden SBY tahun 2004 begitu. Jadi kalau kita bicara tentang fenomena Jokowi, memang saat ini Jokowi betul-betul menikmati itu gitu. Jadi memang semua berpihak pada dia. Atau dia berharap makin banyak yang hujat dia dari elit? Jokowi ini kan tampil dengan pesan politik yang unik ya. Nah, jadi menurut saya justru dia punya karakter tersendiri ya. Karakter itu antitesa dari SBY. Justru itu yang kemudian membantu. Baik, Mas Heri Budianto, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi.